Shalom semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menaungi saudara-saudari sekalian dimanapun kalian berada. Doa dan harapan kami agar Tuhan melindungi dan memberkati jemaat Tuhan dimanapun kalian berada. Sekarang kita sudah masuk ke bulan terakhir dalam tahun 2020. Tahun 2020 merupakan satu tahun yang sangat sukar, satu tahun yang sangat mencabar. Dalam mempersiapkan sebuah khotbah, seseorang pengkhotbah itu tidak dapat mengelak daripada membicarakan tentang COVID-19. Bulan Desember merupakan bulan kemuncak dan musim yang paling dinanti-nantikan ramai orang, terutamanya umat Kristen. Ramai kita tidak menjangka keadaan menjadi seperti ini. Kita tidak pernah merencanakan perayaan Natal berjauhan dari orang-orang yang kita kasihi. Saya pasti kita semua merindukan ibadah Natal bersama keluarga Tuhan yang lain, bersama saudara-saudari kita. Namun memandang keadaan yang tidak menentu ini, semuanya itu entah menjadi kenyataan, entah menjadi tinggal impian. Di tengah keadaan yang tidak menentu ini, satu hal yang pasti adalah Allah kita baik, Allah kita tetap berdaulat. Pada kesempatan ini, saya ingin membawa kita belajar dari kitab Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi yang hidup di satu zaman, hidup di satu masa yang sukar, hidup di satu masa yang sangat jahat dan kritikal, satu masa yang sangat mencabar bagi imannya, sama seperti yang kita alami pada hari ini. Keadaan sukar yang terjadi dahulu masih terjadi pada hari ini. Soalan-soalan yang ditanya dahulu masih ditanya juga pada hari ini. Dan soalan terbesar yang diajukan kepada Allah pada masa-masa sukar adalah mengapa? Kita akan mengatakan kepada Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan semuanya ini terjadi, Tuhan? Kita akan berkata, Tuhan, mengapa Engkau berdiam diri saat kami sangat-sangat memerlukan Engkau? Dan dengan soalan-soalan yang banyak itu memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, yang membuat kita menjadi sukar untuk bersyukur kepada Tuhan, sukar untuk melihat kebaikan yang ada di sekeliling kita. Kitab Habakuk mengajar kita beberapa pelajaran. Kitab Habakuk ini memiliki 3 pasal, dan setiap pasal akan menjadi satu poin bagi renungan kita pada hari ini. Yang pertama adalah Habakuk 1 ayat yang kedua hingga kepada ayat yang keempat. Habakuk 1 ayat yang kedua hingga kepada ayat yang keempat mengatakan, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dari ayat yang kedua, ia bermula dengan soalan, berapa lama lagi Tuhan? Pernah berdoa demikian? Saya pernah, bahkan sering kali berdoa demikian pada tahun ini. Karena sangat rindukan
ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan, saya berdoa, berapa lama lagi Tuhan Engkau membiarkan COVID-19 ini terus-menerus menular? Berapa lama lagi baru Engkau akan menghentikan COVID-19 ini? Berapa lama lagi Tuhan? Musim Natal sudah dekat. Saya pasti ramai orang yang rindu untuk beribadah bersama-sama, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Berapa lama lagi Tuhan? Doa-doa yang saya naikkan seolah-olah hanya sampai ke siling bangunan saja. Tidak didengar oleh Tuhan. Habakuk, seorang nabi yang berani menanyakan soalan-soalan berat kepada Tuhan. Dan itu oke, saudara-saudari. Kita boleh bertanya kepada Tuhan, tetapi jangan pernah mempersoalkan kewibawaannya. Jangan pernah mempersoalkan kebaikannya. Jangan pernah mempersoalkan kasihnya. Jangan pernah mempersoalkan kedaulatannya. Saat kita digoda untuk mempersoalkan anugerah Tuhan, pandang kepada palungan, kepada salib Kristus. Habakuk sangat jujur tentang perasaannya dengan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, apakah Engkau tidak peduli akan umat-Mu lagi? Di tengah semua hal-hal yang merunsingkan hati Habakuk, satu hal yang pasti, saudara-saudari, Allah hadir, Allah peduli, dan Allah setia. Kita boleh yakin, percaya kepada Tuhan, walaupun keadaan di sekeliling kita masih tidak menentu. Hakikatnya adalah Allah tetap baik walaupun keadaan di sekeliling kita tidak baik. Satu hal yang menarik dengan Habakuk adalah dia meluahkan perasaannya kepada pribadi dan tempat yang benar. Dia meluahkan perasaannya kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan dapat menangani semuanya itu. Dan jawaban bagi soalan-soalan yang diajukan oleh Habakuk terdapat dalam ayat yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku, kata Tuhan, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Tuhan hadir di tengah semua keadaan sukar yang sedang kita alami. Dan dia sedang mengerjakan kehendaknya. Dia sedang mengerjakan rencananya. Jawaban Tuhan kepada Habakuk memberi kita harapan. Sekali lagi saya katakan, jawaban Tuhan kepada Habakuk dari ayat yang kelima memberi kita harapan. Mungkin kita seperti Habakuk, penuh dengan soalan karena keadaan yang kita lihat masih tidak menentu. Jawaban Tuhan adalah Dia sedang bekerja. Dalam bahasa Rasul Paulus, Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan, Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu bahasa Rasul Paulus yang sama dengan jawaban yang telah diberikan kepada kita melalui ayat yang kelima.
Tersirat dalam ayat yang kelima itu satu janji yang memberi harapan bagi kita. Warren Wiersbe mengatakan demikian. Kita tidak hidup oleh penjelasan semata. Kita hidup oleh janji-janji Tuhan. Dan poin yang kedua adalah dari ayat yang kedua, dari pasal yang kedua ayat yang pertama hingga kepada ayat yang keempat. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sekali lagi, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusung dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Setelah Habakuk meluahkan isi hatinya kepada Tuhan, Habakuk mengubah posisinya, mengubah kedudukannya. Habakuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah meluahkan perasaan saya sudah meluahkan isi hati saya. Nah, apakah yang akan engkau katakan tentang semuanya itu? Habakuk mengatakan dalam ayat yang pertama, saya akan berdiam diri di tempat pengawal dan menantikan jawaban Tuhan. Ayat yang kedua dan ketiga, Tuhan meminta Habakuk menulis penglihatan ataupun jawaban yang Tuhan berikan kepadanya dan memperingatkan Habakuk untuk menantikan penggenapan janji-janji Tuhan. Ini merupakan satu aspek rohani yang sukar bagi ramai kita. Karena kita hidup di zaman yang serba segera. Saat kita berdoa, kita cenderung untuk mengharapkan jawaban dan penggenapan janji Tuhan itu dengan segera. Ayat yang ketiga, Tuhan meminta Habakuk untuk belajar menantikan waktu Tuhan. Sementara kita menanti jawaban bagi doa-doa kita, ayat yang keempat mengajar kita untuk hidup dalam iman. Di bagian ini, Tuhan sedang memberi Habakuk satu perspektif yang baru untuk melihat keadaan melalui lensa iman. Habakuk dalam pasal yang kedua ayat yang keempat adalah ayat kunci bagi kitab Habakuk. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya, oleh imannya. Dalam perjanjian baru, Paulus mengambil petikan ini sebagai tema penting dalam pengejarannya tentang iman. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan bahagian itu juga
dititik beratkan di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11, di mana di sana dia menitik beratkan juga bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Dalam menantikan Tuhan dengan iman, Habakuk diberi perspektif yang baru, sudut pandangan yang baru. Sebelumnya dia fokus kepada keadaan di sekelilingnya. Namun setelah dia mendiamkan diri di dalam hadirat Tuhan, dia mula melihat bahwa Allah sesungguhnya sedang bekerja di tengah kekelaman keadaan. Mari kita pada masa-masa sukar ini, saudara-saudari yang dikasihi, tekun menantikan Tuhan dengan kesadaran bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah masa-masa yang sukar ini, di tengah masa-masa yang mencabar ini. Ingat, Tuhan sedang bekerja. Poin yang ketiga terdapat daripada pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga kepada ayat yang ke-19. Pasal yang ketiga, Habakuk, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga kepada ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, kata Habakuk, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ayat yang di penghujung itu mengatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Cukup menjelaskan setelah perspektif Habakuk berubah, dia memandang sekelilingnya dengan melalui lensa iman. Habakuk beralih kepada kesyukuran, beralih kepada puji-pujian, dari sungutan kepada puji-pujian dan keyakinan, dari keraguan kepada iman, dari tertumpu kepada masalah kepada Allah kekuatannya, dari kehancuran kepada pemulihan. Satu hal yang menarik adalah Habakuk tidak menunggu keadaan menjadi baik, baru mau bersyukur, baru mau memuji Tuhan, baru mau menyembah Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-17 bermula. Sekalipun. Dua kali di dalam ayat itu mengatakan sekalipun. Itu menunjukkan dia tidak menunggu keadaan menjadi baik. Dia memilih untuk memuji Tuhan. Dia memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Dia memilih untuk bersorak-sorai. Dia memilih untuk beriria-ria di hadapan Tuhan karena dia tahu bahwa Allah itu kekuatannya. Bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, yang sedang bekerja di tengah kekelaman hidup. Habakuk berikrar bahwa walaupun keadaan belum membaik, namun dia akan bersorak-sorak di dalam Allah. Dia akan beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkannya. Habakuk juga mengisytiharkan bahwa Allah Tuhan adalah kekuatannya. Allah adalah kemampuan bagi semua ketidakmampuannya. Saudara-saudari yang saya kasihi,
Peperangan melawan COVID-19 masih belum berakhir, masih belum selesai. Namun kita sebagai umat Tuhan harus bersyukur karena Tuhan tetap bekerja di dalam keadaan yang kelam ini. Mungkin terlintas di pikiran kita bahwa perayaan Natal akan menjadi kelam seperti keadaan di sekeliling kita. Mungkin kita berpikir bahwa perayaan Natal dibatalkan karena penularan virus yang masih terjadi. Saudara-saudari yang saya kasihi, janji Tuhan, Dia sedang bekerja. Dan perayaan Natal kita tidak terikat kepada keadaan di sekeliling kita. Itu adalah karena Kristus lahir di dalam hati kita. Perayaan itu bermula dari hati kita. Perayaan Natal akan tetap terjadi karena perayaan Natal yang sejati bermula dari hati kita. Bagaimanapun bentuk perayaan Natal tahun ini, kita akan bersorak-sorai, kita akan tetap bersukacita, kita akan beria-ria, kita akan bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, karena perayaan Natal membawa pengharapan. Kristus lahir ke dunia ini untuk membawa kita pengharapan. Untuk memperingatkan kepada kita bahwa Dia bekerja walau apapun keadaan yang sedang terjadi. Sebagai penutup, saya ingin membaca daripada Habakuk 1 untuk pasal 1 ayat yang kelima untuk menjadi pegangan kita. Sementara kita melalui musim Advent ini. Habakuk 1 ayat yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku, kata Tuhan, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Tuhan sedang bekerja. Natal membawa kabar pengharapan. Maka itu saudara-saudari, tetaplah bersukacita, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu senantiasa memberi kami pengharapan. Terkadang dalam keadaan yang sukar, apa yang kami lihat adalah kekelaman. Tetapi apabila kami memilih untuk duduk berdiam di dalam hadirat-Mu, melihat keadaan itu melalui lensa iman, kami akan dapat melihat bahwa Engkau tetap bekerja dan Engkau sedang bekerja dan Engkau adalah Allah yang berdaulat di dalam dan di atas apapun keadaan yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, karena Natal adalah peringatan bagi kami bahwa di dalam Engkau ada pengharapan senantiasa. Engkau adalah Allah Immanuel yang hadir, yang ada, yang sedang bekerja untuk kami bagi kemuliaan dan kebesaran nama